Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di pembelajaran kelas belajar dari rumah. Hai, perkenalkan. Nama saya Muhammad Riza Fahlufi. Biasa dipanggil Pak Riza. Saya bekerja di UPTD SD Negeri 6 Angsau sebagai guru mata pelajaran matematika. Salam kenal semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga masih semangat dan sehat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebelum dimulai, Bapak ingin tanya, apa itu pecahan? Tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa mampu menyatakan bentuk pecahan pada gambar. 2. Siswa mampu membedakan pembilang dan penyebut pada pecahan. 3. Siswa mampu menentukan pecahan-pecahan senilai lainnya. 4. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan senilai. Bilangan pecah diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Sebagai contoh, berikut adalah sebuah gambar dari potongan sebuah kue. Gambar berikut menyisakan 3 dari 4 bagian kue seharusnya. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan sebagai 3/4. 3 di atas sebagai pembilang, dan 4 di bawah sebagai penyebut. Masih belum mengerti? Ayo simak pembahasan berikut ini. Perhatikan baik-baik. Sahabat cerdas, yuk kita amati gambar berikut. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, berapa bagiankah buku berwarna kuning dari seluruh buku pada gambar? Mari kita bernalar. Buku berwarna kuning ada 2. Total buku seluruhnya ada 10 buku. Jadi, pernyataan pecahan buku berwarna kuning adalah 2/10. Sahabat cerdas, mari kita amati lagi gambar berikut. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, berapa bagiankah buah apel yang sudah dimakan? Mari kita bernalar. 1 bagian apel akan dimakan. 4 bagian total apel seluruhnya. Maka, pernyataan pecahan bagian buah apel yang akan dimakan adalah 1/4. Nah, sahabat cerdas, bagaimana? Sudah paham ya? Cara menyatakan suatu pecahan pada gambar atau benda konkret. Sahabat cerdas, perhatikan kembali gambar bagian buah apel berikut. Ini adalah 3/4 bagian apel. Dan ini adalah 1/4 bagian apel. Pada bagian atas, bilangan pecahan ini disebut pembilang. Sedangkan bagian bawah dari bilangan pecahan ini disebut penyebut. Nah, sahabat cerdas, sudah bisa ya membedakan yang mana pembilang dan penyebut pada pecahan. Sahabat cerdas, mari kita mencoba menyatakan bagian sisa pizza pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Pada gambar sisa pizza pertama ini, ada 4 bagian sisa dari 5 bagian seluruhnya. Jadi, bentuk pecahannya adalah 4/5. Pada gambar sisa pizza kedua ini, ada 3 bagian sisa, kemudian keseluruhannya ini ada 9 bagian.
Jadi bentuk pecahannya adalah 3/9. Bagaimana bentuk pecahan pada sisa pizza ketiga ini? Iya, betul, 1/2. Bagaimana dengan yang ini? Iya, betul, 2/4. Bagaimana bentuk pecahan pada gambar sisa pizza kelima ini? Ya, betul, 3/6. Wah, ternyata sahabat cerdas sudah bisa ya menyatakan pecahan pada gambar atau benda konkret. Baik sahabat cerdas, sekarang kita akan pelajari apa itu pecahan senilai. Sebelumnya, kita amati kembali bagian sisa pizza pada gambar di bawah ini. Sisa pizza pertama ada 1/2. Sisa pizza kedua ada 2/4. Sisa pizza ketiga ada 3/6. Nah, apakah semua bagian sisa pizza tersebut sama? Mari kita bernalar. Kita geser sisa pizza pertama, kedua, dan ketiga. Perhatikan ketiga sisa pizza tersebut. Apakah semuanya sama besar? Ya, ternyata semuanya sama besar. Jadi, karena semua gambar bagian sisa pizza sama besar, maka pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 ini adalah sama nilainya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar untuk pecahan 1/2. Ini adalah gambar untuk pecahan 2/4. Ini adalah gambar untuk pecahan 3/6. Ini adalah pecahan untuk 4/8. Jika kita perhatikan bagian yang diwarnai semuanya mempunyai ukuran yang sama besar, yaitu 1/2 atau setengah lingkaran. Jadi pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 adalah pecahan yang sama nilainya. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama dinamakan pecahan senilai. Sahabat cerdas, cara untuk menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Berikut adalah menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Contoh pecahan 1/2 akan dicari pecahan senilai lainnya. Pertama, kita lakukan perkalian dengan pembilangnya, misalnya dikalikan 2. Pembilang 1 dikali 2 adalah 2. Karena pembilang dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2. Maka penyebut 2 dikali 2 adalah 4. Jadi, kita peroleh pecahan senilai dari setengah adalah 2/4. Yuk kita cari lagi pecahan senilai lainnya. Misalnya, kita kalikan 2 lagi. Pembilang dikali 2 adalah 4. Penyebutnya juga harus dikalikan 2 ya, yaitu 8. Nah, kita peroleh pecahan senilai lainnya adalah 4/8. Jadi, kita sudah mendapatkan pecahan senilai setengah atau 1/2 ini adalah 2/4, 4/8, dan seterusnya. Sahabat cerdas bisa mencarinya lagi dengan syarat pembilang dan penyebut harus dikali dengan angka yang sama ya. Berikut adalah menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian.
contoh pecahan 18 per 36 akan dicari pecahan senilai lainnya. Pertama kita lakukan pembagian dengan pembilangnya, misalnya dibagi 3. Pembilang 18 dibagi 3 adalah 6. Karena pembilang dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3 ya. Maka penyebut 36 dibagi 3 adalah 12. Jadi kita peroleh pecahan senilai dari 18 per 36 adalah 6 per 12. Kita cari lagi yuk pecahan senilai lainnya. Misalnya kita bagi 6. Pembilang 6 dibagi 6 adalah 1. Penyebut 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, kita peroleh pecahan senilainya 1 per 2. Jadi, kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari 18 per 36 adalah 6 per 12, 1 per 2, dan seterusnya. Sahabat cerdas bisa mencarinya lagi dengan syarat pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama ya. Sahabat cerdas, jadi cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Menentukan pecahan senilai tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan atau pengurangan pada pembilang dan penyebutnya ya. Nah, sahabat cerdas, kesimpulan di video pembelajaran pecahan senilai ini adalah bilangan pecahan terdiri dari pembilang, yaitu bilangan yang berada di atas, dan penyebut, bilangan yang berada di bawah. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melihat pada bagian gambar atau benda konkret. Cara menentukan pecahan senilai juga bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Akhirnya, Horiwi, ternyata mudah sekali. Selanjutnya, siapkan buku tulis dan pulpen kalian. Mari kita latihan. Ayo berlatih mandiri. Sudah siap? Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Dan kerjakan sendiri dengan teliti. Selamat mengerjakan, dan tetap semangat. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.